Tahukah kalian, menurut laporan Badan Narkotika Nasional, sepanjang 2022 terdapat kasus HIV di Indonesia sebanyak 62.856 kasus. Mayoritas pengidap HIV/AIDS didominasi oleh laki-laki. Jumlah kasus HIV pada laki-laki sebanyak 31.218 kasus dan jumlah kasus HIV pada perempuan sebanyak 21.773 kasus. Melihat dari besarnya angka kasus HIV yang telah kita ketahui, maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan lebih aware terhadap kesehatan diri masing-masing. Stigma merupakan salah satu permasalahan pada ODA yang sering terjadi sampai saat ini. Stigma sendiri merupakan suatu bentuk penolakan seseorang atau kelompok karena dianggap berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Perlu kita ketahui bahwa bentuk stigma yang sering terjadi di masyarakat adalah menganggap bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit aib atau penyakit kutukan. Lalu, bagaimana sih persepsi masyarakat mengenai HIV/AIDS? Itu virus yang menyerang imunitas tubuh manusia. Yang awam itu yang namanya HIV itu di mana-mana itu kan istilahnya penyakit-penyakit yang kurang enak didengar gitu. Ya kurang enak di apa? Maksudnya di masyarakat itu kan yo umumnya ya wis penyakit-penyakit apa ya? Penyakit-penyakit yang menjijikan lah seperti itulah sepengetahuan saya. Yang setahu aku ya penyimpangan seksual itu kan setahu aku. Jadi menurut beberapa orang tadi tidak ada yang salah, namun HIV dan AIDS merupakan dua hal yang berbeda. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah gejala dan infeksi yang timbul akibat sistem kekebalan tubuh yang menurun karena virus HIV. Berbicara mengenai HIV/AIDS, di Malang terdapat sebuah komunitas bernama KDS Netral Plus. KDS Netral Plus merupakan komunitas yang bergerak di isu sosial, khususnya HIV/AIDS. Adanya komunitas ini bertujuan untuk memberikan dukungan psikososial dan mendampingi ODA dalam mengakses layanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Saat ini dalam program itu saya imam sebagai koordinator pendamping sebaya. Yang 2015 baru kita munculkan nama KDS Netral Plus karena kita mendampingi banyak dari berbagai faktor risiko kan muncul. Kalau yang kemarin di unit itu kan cuma nafsu saja, tapi ini kita mendampingi berbagai faktor risiko, contohnya dari biji atau apa macam-macam itu ya, pasangan, rumah tangga. Akhirnya kita pakai nama Netral Plus, juga nggak spesifik di jangan baca, siapapun bisa. KDS Netral sendiri berkegiatan selain mendampingi juga memonitoring pengobatan perihal kepatuhan, juga men-tracking teman-teman yang memang sudah pernah kita dampingi ataupun kita dukung untuk kembali ketika teman-teman LFU ya, close to follow up itu untuk kembali berobat. Hambatannya selama saat ini yang kita hadapi adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat kita. Itu penting juga karena tugas maksudnya itu PR ini sebenarnya tugas bersama, masyarakat juga harus sama-sama mengetahui bahwa HIV tidak semenakutkan itu. Di Kota Malang sendiri semenjak ada program dari pemerintah, Kemenkes juga telah memperluas akses layanan kesehatan untuk orang-orang dengan HIV. Di Kota Malang ada beberapa layanan rumah sakit ataupun puskesmas yang bisa didatengin oleh masyarakat untuk memeriksakan dirinya ketika memang dia merasa pernah melakukan hal berisiko. Itu ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Islam Umisma, di Puskesmas Dinoyo, Puskesmas Kendal Sari, Puskesmas Kendal Kerep, Puskesmas Rampal Celaket,
di Batu itu ada rumah sakit Karsa, ada rumah sakit Lapalet, ada Panti Nirmala juga, rumah sakit Panti Nirmala. Nah, saya nggak begitu ingat banyak, tapi itu sebagian besar itu. Dan untuk kabupaten juga ada rumah sakit Kanjuruhan, sama puskesmas yang ada di kecamatan di Semalang Raya. Jadi kesan dan pesan saya sangat terima kasih sekali ya hadirnya teman-teman di sini. Tapi kalau lebih bagus lagi ada follow up nanti ke depannya gimana, bisa bantu-bantu sosialisasi di lapangan atau gimana, pokoknya sebaran tentang HIV ini bisa diketahui oleh masyarakat umum gitu. Pesan saya untuk teman-teman yang praktikum di netral, saya senang karena ada yang ngebantuin. Paling tidak ada hal baru yang bisa saya menjadikan menjadikan ide-ide baru buat saya yang mungkinnya nanti saya secara pribadi akan terus terhubung sama kalian gitu loh. Walaupun tidak sering, tapi paling tidak saya bisa belajar sesuatu apa yang tidak pernah saya tahu gitu untuk mengembangkan KDS ini. Berikut testimoni dari praktikan selama melaksanakan praktikum di KDS Netral Plus Malang. Pesan-kesan saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 itu, kan kita ini jadi kelompok pertama yang istilahnya yang diterjun di puskesmas medis dengan klien HIV/AIDS gitu kan, ODA. Nah itu pasti pertamanya kita tuh bingung gitu loh, gimana kita nanti di layanan tuh gimana, cara ngadepin kliennya tuh gimana. Nah dengan adanya bimbingan dari pihak KDS, jadi itu kita waktu ngelakuin praktikum di layanan itu kita tuh udah gak bingung lagi gitu loh, karena dengan kesabaran mereka gitu. Terus juga kita juga jadi tahu gitu gimana alur dari pelayanan yang diberikan di layanan kesehatan untuk ODA tersebut. Waktu pertama kali tahu kita sebagai peksos medis atau kesehatan dengan klien ODIF, pasti adanya kekhawatiran akan infeksi opportunities yang dibawa oleh klien tersebut, seperti halnya TBC dan hepatitis. Tetapi setelah kita bertemu dengan pihak KDS, ternyata informasi yang di lapangan itu berbeda yang selama ini kita dapatkan. Jadi kita ketika melaksanakan praktikum, kita jadi lebih enjoy dan tidak takut untuk berinteraksi dengan klien-klien ODIF.